Film dimulai dengan memperlihatkan beberapa petinggi kelompok mafia yang paling ditakuti sedang menuju ke markas kelompok mafia lainnya. Begitu tiba di sana, anak pertama dari bos mafia besar bernama Lucero memerintahkan adiknya Maximo untuk tetap menunggu, sementara dirinya akan naik ke atas untuk bernegosiasi. Negosiasi dilakukan guna membahas pemilihan ketua dari sebuah organisasi yang menaungi kelompok-kelompok mafia bernama Conclave yang akan diadakan tidak lama lagi. Ayah Lucero sendiri selaku pimpinan mafia besar mulai mengumpulkan suara dari para sekutunya agar dirinya kembali terpilih. Lucero sendiri diutus oleh ayahnya untuk membawakan uang senilai $500 sebagai sogokan guna mendapatkan dukungan dari kelompok mafia yang dipimpin oleh Romeo. Namun alih-alih memberikan uang, Lucero malah membawakan kepala anak Romeo yang telah dipenggal. Akibat hal itu, ketegangan pun terjadi. Maximo yang mengetahui ada yang tidak beres segera melumpuhkan penjaga di bawah dan menyusul Lucero ke atas. Kedua kakak beradik ini pun mulai mengobrak-abrik markas Romeo yang kebetulan juga merupakan tempat produksi narkoba. Dari aksi tadi, kita tahu jika Maximo memiliki skill berkelahi di atas rata-rata. Dia terlihat tidak kesulitan membantai anak buah Romeo, sementara Lucero sendiri bukannya berhenti malah lanjut untuk membrutal. Setelah membuat semua orang tewas, Maximo menegur Lucero karena membunuh pegawai yang sebenarnya tidak perlu dan apalagi hal tersebut juga bukan bagian dari rencana. Lucero hanya berdalih jika pembantaian itu ia lakukan karena ia takut jika Romeo akan mengkhianati ayah mereka meskipun sudah diberikan sejumlah uang. Lucero juga meyakinkan Maximo jika nanti dirinya sendiri yang akan menjelaskan mengapa ia sampai membunuh sekutu lama mereka. Mendengar hal tersebut, Maximo pun memilih untuk pamit. Karena rupanya ini adalah misi terakhirnya sebagai anggota mafia. Ia sudah berencana untuk melaksanakan pensiun dini dan memulai kehidupan baru bersama putranya. Te espera una nueva vida, cabrón. Te echaré de menos. Sesampainya di rumah, Maximo pun disambut oleh putra tercintanya. Tak lupa ia juga berterima kasih kepada rekannya bernama Loli karena sudah bersedia menjaga putranya saat ia pergi. Setelah itu, Loli pun pulang. Dan di luar rumah, ia memberikan secari kertas kepada seseorang yang sedang mengincar Maximo. Acuérdate de darle las llaves al dueño. El tiro de gracia es mío. Seperti dugaan Maximo, ayah mereka murka bukan main. Karena Lucero telah membantai sekutu lama mereka hanya berdasarkan firasat. Anyway, Lucero ini memang terkenal suka membunuh orang, apalagi semenjak pulang dari Jepang dan belajar how to be a good mafia dari para Yakuza. Si me mataran antes del cáncer, se suponía que veníais a pagar. No esto. Era una trampa. Querían cogerme de rehén en el juez del cónclave. ¿En serio? Sí. Fíjate cómo funciona este negocio. Brosam. Disinilah masalah besar dimulai. Dengan bantuan bodyguard ayahnya yang berkhianat, Lucero berhasil menjalankan rencana kudetanya. Las cosas van a cambiar. Anak ketiga sekaligus adik paling musuh Lucero bernama Maria memilih untuk kabur melarikan diri setelah melihat kekejaman kakaknya. Sebelum membunuh ayahnya, Lucero pun menjelaskan alasan dibalik mengapa ia melakukan kudeta. Semua ini didasari atas dasar kecemburuan kepada dua saudaranya. Ia takut jika ayahnya nanti akan mewariskan organisasi kepada Maximo ataupun saudarinya, padahal mereka berdua statusnya hanyalah anak angkat. Habla con tus hermanos. Habéis crecido juntos. Sos como yo. Soy tu único hijo. Y vas a dejar el negocio a ellos.
Kembali ke Maximo yang tidak tahu apa-apa dan tengah asik berbincang dengan putranya, tiba-tiba diserang oleh beberapa orang yang tak dikenal. Setelah menyuruh putranya bersembunyi, ia pun mencoba untuk melawan. Di tengah perkelahian, tangan kanan Lucero yang bernama Finito berhasil menembak Maximo. Dalam keadaan terluka parah, Maximo pun memohon agar anaknya dapat dibebaskan. Namun Finito malah melakukan hal sebaliknya. Por favor, es mi hijo. Selesai menaklukkan Maximo dan juga membunuh putranya, Finito pun keluar untuk meledakkan rumah mereka. Tak lupa, ia juga memberitahu Lucero bahwa dirinya telah berhasil melaksanakan misi. Has sufrido. Me he enterado, como tú querías. Que podía confiar en ti. Film pun maju ke 2 tahun kemudian, memperkenalkan kita pada seorang anak bernama Leo. Selain bersekolah, ia memiliki kerjaan sampingan dengan mengedarkan obat-obatan terlarang. Pekerjaan haram itu ia lakukan demi mencapai cita-citanya menjadi orang kaya. Ia sudah bosan menjadi orang yang tidak punya semenjak ayahnya pergi bersama mamah muda. Leo, en un momento. Lo mío. ¿Cuánto quieres? 20. Sí. Hasil dari kerjaan sampingan, ia berikan semua kepada ibunya untuk membayar apartemen kecil mereka. Tentu saja, ibunya tidak tahu dari mana sebenarnya uang ini berasal, karena Leo sendiri ngakunya kerja di sebuah bengkel. Pada hari itu juga, Leo memberikan sebuah konsol game sebagai hadiah ulang tahun kepada adiknya. Semua ini menjadi bukti bahwa Leo memang sangat menyayangi keluarganya hingga rela melakukan apapun. Sabía que me lo hice de todas. Flipa, tío. Singkat cerita, pada suatu malam, Leo ditelepon oleh bosnya untuk mengedarkan obat terlarang di sebuah klub. Awalnya Leo menolak karena lokasi tersebut berada di luar wilayah yang mereka kuasai. Karena terus didesak, akhirnya Leo pun berangkat. Selesai menjual obat, Leo pun dihadang oleh mafia yang menguasai wilayah tersebut. Mereka memukuli dan juga mengambil uang Leo karena sudah berani berjualan barang haram tanpa permisi. Saat Leo sedang dipukuli, disitulah seorang pria misterius muncul yang dari wajahnya kita tahu jika itu adalah Maximo. Kagum dengan skill bela diri Maximo, membuat Leo bangkit dan mengikuti Maximo dari belakang. Awalnya, Maximo mengabaikan Leo dan langsung masuk ke sebuah gedung tua. Namun entah apa yang ia pikirkan, tiba-tiba ia kembali keluar, lalu mengajak Leo masuk dan mengobati lukanya. ¿Vives en un taller? No vivo aquí, vivo allí. ¿Qué mierda es esto? Desinfectante. Begitu masuk ke dalam, Leo lebih dibuat kagum lagi karena melihat ada berbagai alat latihan bela diri. Serta terlihat ada sebuah gitar usang milik almarhum putra Maximo. Selesai diobati, Leo pun kembali berterima kasih dan langsung pulang. Ketika Leo pergi, Maximo pun teringat akan mendiang putranya. Jika saja masih hidup, kemungkinan besar putra Maximo akan seperti Leo saat tumbuh besar. ¿La tocas? Era de mi hijo. Mi viejo lo único que me daba antes de largarse eran palizas. A ver, cada uno se busca la vida como puede. Nos vemos pronto, Bruce Lee. Scene pun memperlihatkan Finito dan anak buahnya yang sedang membantai beberapa penjaga klub malam di Barcelona. Mereka pergi ke sana untuk mencari seorang pimpinan mafia bernama Papasan. Finito pun menyandera seorang wanita yang bekerja sebagai asisten dari pimpinan mafia tersebut. Karena wanita tersebut enggan memberitahu di mana Papasan, ia pun menyeret wanita tersebut ke tengah keramaian dan mengancam akan membunuh semua orang yang ada di dalam jika ia tidak buka suara. Papasan. Sebagai informasi, dahulu ayah Lucero dan juga Papasan adalah sekutu kuat. Nah, tujuan Finito mencarinya adalah karena Lucero ingin menjalin persekutuan itu kembali. Namun alih-alih menerima ajakan Lucero, Papasan malah menolak mentah-mentah proposal tersebut. Ia mengatakan tidak akan pernah bersekutu ataupun mendukung Lucero saat pemilihan ketua konklave. Tentu saja, hal ini mendatangkan sebuah konsekuensi besar. Que por favor, me apoyes para el próximo conclave. No te voy a apoyar nunca.
Scene pun beralih ke Leo yang kini memutuskan untuk kembali mengunjungi Maximo di tempat persembunyiannya. Di sana, ia menyetel ulang gitar milik almarhum putra Maximo. Selain itu, Leo juga sempat meminta Maximo untuk mengajarkannya sebuah bela diri. Selesai berlatih, Leo pun memberikan nomor teleponnya, siapa tahu itu akan berguna di kemudian hari. Yo me lo paso de puta madre, tío. Me llamas y repetimos. Scene pun beralih ke Lucero yang kini menjadi pimpinan organisasi mafia besar setelah mengkudeta ayahnya. Meski begitu, Lucero sendiri kini memilih untuk memimpin organisasinya dari luar negeri sekalian bersembunyi untuk menghindari balas dendam, entah dari sekutu ataupun rekan ayahnya sendiri. Namun persembunyiannya ini tidak akan berlangsung lama karena mau tidak mau Lucero harus kembali jika menginginkan menjadi pemimpin ketua konklav. Necesito que vayas tú personalmente a Barcelona. Le dice a papá en el conclave no me perdonaría. El señor de juez. Kembali ke Leo yang pada hari itu diperintahkan lagi oleh bosnya yang bernama Jaro untuk mengedarkan narkoba di sebuah klub malam. Namun karena takut dihajar dan masih trauma, Leo pun menolak perintah tersebut. Jaro yang tidak terima pun memilih untuk mencegat dan menghajarnya tanpa ampun. Ia juga menyinggung soal sebagian uang penjualan yang kemarin hilang dan menuduh Leo sebagai pencurinya. Padahal kita tahu di penjualan sebelumnya uang tersebut hilang karena diambil oleh kelompok mafia lain. Sueldo guapo. Costa. Eso es mentira. Mentira. Pues venga. Pada keesokan harinya, teman baik Leo datang ke tempat Maximo untuk menanyakan keberadaan Leo. Karena sejak kemarin ia tidak melihat Leo sama sekali. Mendengar info itu, Maximo merasa khawatir. Akhirnya, ia pun mengirimkan pesan melalui nomor yang telah Leo berikan. ¿Sabes dónde está Leo? Yo por qué voy a saberlo. A ver, no lo encuentro. Setelah mendapat balasan dari Leo, Maximo pun mendatanginya. Rupanya, bocah ini bersembunyi di dalam sebuah gereja karena ia takut jika pulang nanti ibunya akan melihat luka parahnya akibat dipukuli. Karena merasa iba, Maximo pun menghubungi Maria untuk membantu mengobati luka Leo. Meski bersedia, di sini Maria juga kesal karena Maximo menjadi tidak fokus dalam menjalankan rencana mereka. Espérate aquí. Sabes que el conclave es en una semana. ¿Qué coño haces? Has días distraído desde que ese chaval... Leo. Pada malam harinya, terlihat Jaro dan pengawalnya pergi ke sebuah klub. Dan di sini kita diberitahu jika Jaro merupakan bawahan dari Lucero. Ketika pergi ke toilet, rupanya Maximo sudah berada di sana dan langsung menghantam kepala Jaro. Me van las tías. También los chicos. Melihat keributan, pengawal Jaro pun akhirnya datang. Namun di sini lucunya adalah salah satu pengawal yang kebetulan mengenali Maximo memilih untuk langsung kabur, sementara yang tidak tahu mencoba untuk menghajar Maximo. ¿Para quién trabajas? Sebagai kenang-kenangan, Maximo pun menghantamkan tangan Jaro berulang kali ke selap pintu sebagaimana yang ia lakukan kepada Leo. Hablas de Leo. Ahí. No entiendo, tío, ¿eres su padre o qué? Y de la galleta ya me encargo yo. Selesai memberi Leo dan pengawalnya pelajaran, Maximo pun balik ke tempat Maria. Di sini inilah kita diberitahu bahwa berkat uang simpanan almarhum ayah mereka, Maximo dan Maria bisa hidup dan bersembunyi selama 2 tahun terakhir. Nah, selama itu juga mereka sudah berusaha mencari keberadaan Lucero namun tidak berhasil menemukannya. Sehingga kini satu-satunya jalan untuk bisa membalas dendam kepada Lucero adalah menyerangnya saat pemilihan ketua konklav nanti. Sebagai persiapan balas dendam, Maximo juga mengajari Maria teknik bela diri dan sore itu mereka pun berlatih bersama. Para cazar a Lucero. El conclave. Kembali ke Jaro yang kini sedang mendapatkan perawatan setelah dihajar oleh Maximo. Finito yang kebetulan juga ada di sana menertawakan apa yang sedang dialami oleh Jaro. Jaro menjelaskan bagaimana brutalnya Maximo saat menghajar ia dan pengawalnya. Bahkan salah seorang anak buahnya ada yang sempat kabur duluan. Mendengar nama Maximo, Finito sedikit tertegun dan tiba-tiba langsung membunuh Jaro. Fakta bahwa Maximo masih hidup tidak boleh diketahui oleh siapapun.
karena jika tersebar, Finito pasti akan langsung dihabisi oleh Lucero. Máximo. Eso, Máximo. Setelah membuat Jaro tewas, Finito lalu bertanya kepada anak buah Jaro di mana tempat tinggal Leo. ¿Sabemos dónde vive ese chaval? Sin beralih ke Leo yang setelah diobati oleh Maria, ia meminta izin untuk pulang karena hari sudah sore. Maria pun mengizinkan Leo pulang asalkan Maximo menemaninya untuk berjaga-jaga. Singkatnya, setelah sampai di apartemen, ternyata sudah ada anggota mafia yang diam-diam sedang mengintai mereka. Saat ingin masuk ke kamar, Maximo merasa ada yang tidak beres. Leo pun membuka pintu dengan hati-hati dan seketika sangat terkejut melihat adik, ibu dan kakeknya sudah mati bersimbah darah. Pelakunya sudah jelas, tak lain dan tak bukan adalah Finito. Di tengah pertarungan, Leo berhasil mengambil pistol musuh dan berkat tembakannya, Maximo juga berhasil terlepas dari cekikan Finito, sementara Finito sendiri langsung kabur dengan cepat. Saat kembali ke markas, Maria segera mengobati luka Maximo. Maria pun mengatakan jika kini rencana mereka untuk balas dendam kepada Lucero telah kacau. Karena Finito sudah mengetahui keberadaan mereka, mustahil rencana serangan dadakan dapat dilakukan. Cepat atau lambat, Finito pasti akan kembali menghampiri mereka. Saat Maria dan Max berbincang, Leo sendiri tak berhenti menangisi kematian keluarganya. Nos ha matado a todos por mi culpa. Me duele mucho aquí en el pecho. No tienes ni puta idea de lo que siento yo. Scene lalu flashback ke momen di mana Maximo berhasil bertahan dari ledakan karena diselamatkan oleh mafia. Dalam kondisi kritis, Maria membawa pergi Maximo untuk mendapatkan perawatan medis. Kala itu, mereka berdua pun bersepakat untuk membalas kekejaman Lucero. Namun karena kini rencana sudah kacau, Maria pun mengusulkan untuk membatalkan saja dan lari menyelamatkan diri. Mendengar usulan tersebut, Maximo menolak dengan tegas. Selain karena ia ingin menghentikan kekejaman Lucero, ia juga sangat ingin membalaskan dendam kematian putranya. Max, ahora creo que es el momento de buscar alternativas. Pensar en otro plan con más calma. Huir no va conmigo. Singkatnya, pada suatu malam, Maria berhasil mendapatkan informasi bahwa sebentar lagi salah satu tim pasukan khusus kiriman Finito telah diberangkatkan menuju tempat persembunyian Maximo. Bermodalkan peralatan bengkel, Maximo pun dalam kondisi siap untuk menghabisi mereka. Setelah menghabisi para gangster tadi, Maximo menjalankan rencana yang sudah dipersiapkan bersama Maria. Ia pun mendatangi sebuah klub malam yang menjadi tempat pencucian uang dari Lucero. Malam itu, rencananya semua uang pribadi milik Lucero akan dipindahkan dari sana, karena uang tersebut akan Lucero gunakan untuk membeli suara saat pemilihan ketua konklave. Jumlahnya sendiri tidak main-main, yakni mencapai hampir 100 juta euro atau sekitar 1,75 triliun rupiah. ¿Ya ves que le están poniendo precio a la paz? ¿Que entregar antes de su reunión de reconciliación con el cónclave? Setelah menghabisi semua penjaga, Maximo kemudian menghajar akuntan Lucero dan mengalungkan sebuah ponsel. Maximo berpesan jika Lucero ingin uangnya lagi, maka ia harus kembali ke Barcelona 1 kali 24 jam. Setelah itu, Maximo pun pergi dengan membawa kontainer berisi uang Lucero. Akuntan yang tadi dihajar oleh Max, kini kembali dihajar oleh tangan kanan Lucero yang bernama Rafa. Si akuntan yang babak belur dan mulai teler kemudian menyampaikan soal ponsel yang Maximo titipkan kepada Lucero.
el corazón, cabeza o corazón. De móvil, Kembali ke Maximo yang lagi-lagi meminta Maria untuk mengobati lukanya karena ketika bertarung, sebuah peluru berhasil mengenai pahanya. Y yo estoy aquí por ti. ¿Quién cojones te pega un putos críos? La siguiente te la quitas tú solo. Singkat cerita, Lucero sendiri akhirnya tiba di Barcelona. Kedatangannya ke Barcelona menjadi bukti rencana Maximo dan Maria berhasil berjalan. Tak perlu beristirahat, Lucero segera mendatangi lokasi tempat si akuntan ditahan. Ia ingin menginterogasi dan mendengar secara langsung validasi bahwa Maximo masih hidup. Namun karena saat ditanya si akuntan mencela-mencela, Lucero pun langsung membunuhnya. ¿Este es el telefonillo? Trae para acá. Setelah si akuntan tewas, bawahan Lucero yang merupakan mantan anggota Yakuza bernama Mo menasihati bahwa membunuh anak buah sendiri dan juga sekutu tidak baik untuk masa depan. Alih-alih mendapatkan kehormatan, Lucero bisa saja menciptakan kebencian pada anggotanya sendiri. Dinasihati dengan yang berpengalaman, bukannya mendengarkan, Lucero malah membantah. Di sisi lain, pada malam harinya, Leo tidak sengaja melihat monitor PC milik Maria yang menunjukkan live location dari Finito. Diam-diam, ia pun mengambil pistol dan mencuri mobil Maria untuk berangkat ke sana. Setibanya di sana, ia berusaha mencari informasi di mana Finito berada dan berniat untuk langsung membunuhnya. Namun, apa yang terjadi malah justru sebaliknya. Maria yang tadi ketiduran, saat ini tengah terbangun dan langsung menyadari jika Leo telah pergi sambil membawa pistol yang ia taruh di atas meja. Ia pun segera melacak keberadaan Leo melalui sinyal ponsel dan untung saja pada akhirnya ia berhasil menyelamatkan Leo tepat waktu. Akibat siksaan tadi, Leo mengalami kondisi gangguan pernafasan serius. Makanya Maria segera membawanya ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Maria sendiri sebenarnya sempat menghubungi Maximo untuk meminta bantuan. Namun karena Maximo masih tidur akibat efek bius tadi, ia pun tidak mengangkat telepon dari Maria. Di sini, Maria sendiri tidak menyadari jika apa yang ia lakukan semuanya tengah diawasi oleh seorang anggota mafia. Pada keesokan paginya, karena Lucero kini sudah tahu jika Maximo masih hidup, ia pun dihampiri oleh Finito yang meminta maaf, sekaligus meminta kesempatan kedua untuk membunuh Maximo. Hasta te escuché vacilar con los chavales. No sé cómo cojones salió vivo de ahí. Déjame que lo arregle yo. Presentarme yo mismo. Pada pagi hari itu, Lucero pun mengutus Finito untuk mendatangi Maria ke rumah sakit dan menculiknya. Sementara Mo sendiri diutus ke kediaman Maximo untuk membunuhnya. Hoy estoy en el Hospital del Mar. Leo ha ido por el Finito allí. Maximo, yang kini masih dalam masa pemulihan, mau tidak mau harus menghadapi Mo yang kini sudah terlihat berada di depan rumahnya. Di tengah pertarungan, Maximo yang sadar jika Mo terlalu lihai memilih untuk menghindar ke sana kemari sambil menyusun siasat bagaimana cara mengalahkannya. Saat Mo merasa ia berhasil mendominasi pertarungan, disitulah ia juga mulai lengah. Tak hanya itu, Mo juga membocorkan informasi di mana Lucero bersembunyi saat ini. Mo berpikir info tersebut tidak akan ada gunanya bagi Maximo karena ia pasti berhasil membunuhnya. Namun semua itu salah, karena ternyata justru hal inilah yang menjadi bagian dari siasat Maximo. Ia yang sudah diuntungkan dengan informasi berharga dari mulut Mo, memilih untuk balik menyerang saat ada kesempatan. Lucero te ha ganado. Otra vez. ¿Dónde puedo encontrarlo? Llegas tarde. Gracias por la información. Beralih ke Lucero yang kini berada di sebuah gedung yang nantinya akan digunakan untuk lokasi pemilihan ketua konklave. Ia kesini untuk melihat persiapan acara sambil membawa seluruh anggotanya yang tersisa untuk berjaga-jaga.
Takutnya Maximo berhasil kabur dari percobaan pembunuhan. Todos a vuestros puestos. Matas a mi gente. Muestra tu cara, hijo de puta. Berdasarkan informasi darimu, Maximo pun berniat untuk mendatangi Lucero. Namun sebelum itu, ia mampir ke rumah sakit tempat Leo dirawat. Sesampainya di sana, ia tidak melihat keberadaan Maria karena mungkin saja Maria telah berhasil diculik oleh Finito. Leo sendiri yang masih terbaring sakit meminta maaf kepada Maximo atas kecerobohannya. Ia mengatakan bahwa malam itu dirinya benar-benar ingin membalas dendam atas kematian seluruh keluarganya. Todo lo que quería me lo ha quitado ese tío. Si no te hubieras puesto delante en mi casa. Selesai dari rumah sakit, Maximo pun berangkat ke lokasi di mana Lucero berada. Dengan mudahnya, ia berhasil menghabisi para anggota mafia yang berjaga, sementara Lucero yang tahu jika Maximo berhasil menemukan keberadaannya, kini mulai bersiap-siap. Sebelum masuk ke ruang pertemuan, Maximo harus menghadapi Rafa yang juga ahli dalam bela diri. Namun karena memiliki hubungan baik dan kenangan manis yang pernah sama-sama mereka rasakan saat masih bekerja sama, membuat Rafa memilih untuk mengorbankan dirinya ketika salah satu anggota mafia berhasil melemparkan bom ke arah mereka. Te está esperando. Setelah pertempuran panjang, Maximo akhirnya berhadapan dengan Lucero. Suasana tegang langsung terasa di antara kedua kakak beradik ini. Lucero pun angkat suara terlebih dahulu dengan menjelaskan alasan mengapa ia menargetkan Maximo waktu itu untuk juga ikut dibunuh. Ia mengaku bahwa semuanya berakar dari rasa iri yang sangat mendalam karena sang ayah ternyata lebih perhatian kepada anak angkat daripada anak kandungnya sendiri. Dan agar pertarungan mereka menjadi sebuah pertarungan terhormat, maka Lucero pun mengajukan duel menggunakan samurai. Lucero yang mulai kalah mulai mengeluarkan kelicikannya. Ia mengancam Maximo menggunakan Sarah yang sebelumnya telah berhasil disandra. Di tengah pertarungan, Maria yang sadar jika Finito sedang lengah langsung mengambil senjatanya dan aksi saling tembak-menembak pun tak terhindarkan. Karena telah kehabisan tenaga, Maria hanya bisa pasrah ketika Lucero menyeretnya, sedangkan Finito diperintahkan untuk menghabisi Maximo yang saat itu dalam posisi setengah sadar setelah menerima berbagai serangan. Maximo yang melihat Lucero berniat membakar Maria hidup-hidup, memaksakan dirinya untuk bangkit dan kembali melawan. Maria yang juga melihat ada kesempatan langsung kembali memberikan perlawanan. Ia berhasil melepaskan dirinya serta mendarikkan beberapa pukulan kepada Lucero. Kini Lucero pun harus menghadapi dua saudara angkatnya sekaligus. Dan tentu saja endingnya akan sesuai dengan harapan kita semua. Cabeza o corazón. Singkat cerita, 1 minggu kemudian, Leo pun sudah pulih kembali. Ia dijemput pulang oleh Maximo dan juga Maria. Setelah ini, rencananya mereka bertiga akan memulai hidup baru di luar kota. Berbekal uang Lucero senilai 100 juta euro yang berhasil mereka curi kemarin, tentu sudah lebih dari cukup untuk membiayai hidup mereka sampai akhir nanti. Film ini benar-benar sangat happy ending. Leo berhasil mendapatkan keinginannya untuk menjadi orang kaya, sementara Maximo berhasil membalas kematian putranya, begitu juga Maria yang ingin membalas dendam atas kematian ayah angkatnya. Dan dengan ini, film pun akhirnya selesai.
Bagaimana menurut kalian tentang film Extremo yang rilis pada tahun 2021 ini? Latar belakang yang pelik dan juga endingnya yang epik rasanya sangat pantas untuk Pandol berikan nilai 8/10. Sebelum pamit, sampaikan pendapat kalian tentang rekap film kali ini di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.